Halo Reza. Halo Kak Waduh, Jos. senang banget nih ketemu sama Reza nih hari ini. Reza, lu boleh kenalin dulu nggak sih? Aku udah kenal sama Reza ya gitu, tapi mungkin teman-teman di sana belum kenal sama Reza. Jadi bisa ceritain Reza nih siapa sih gitu. Terus di dalam Dance Digital Lab ini Reza sebagai apa gitu. Oke. Nama aku biasanya dipanggilnya Reza. Nama asli aku Reza Octavia. Aku sebenarnya masih menuntut ilmu ya, perjalanan jadi koreografer. Jadi aku masih menyebut diri aku masih sebagai penari dan mahasiswa IKJ tahun 2019 angkatan. Yes. Di sini peran aku sebagai koreografer untuk saling berkolaborasi dan membantu bersama Kak Kelvin. Oke. Jadi di sini kamu berkolaborasi sama Kelvin ya di Yeah. Project Dance Digital Lab ini ya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh nih ke dalam proses kreatif kalian, tadi Reza sempat mention bahwa Reza sekarang masih berkuliah di Institut Kesenian Jakarta ya, Yes. angkatan tahun 2019 gitu ya. Nah itu apa sih perjalanan yang ngebawa Reza sampai akhirnya nih menuntut ilmu di IKJ, udah yakin dan mantap nih sebagai penari gitu. Sebenarnya kalau kalau itu aku cuman ini sih ikut alur kehidupan. Iya. Iya, kita alur kehidupan. Jadi sebenarnya aku suka nari itu emang dari kecil, tapi aku nggak pernah tahu mau kemana. Jadi aku selalu otodidak, cuman mungkin emang jalannya semesta. Jadi aku dikasih pelan-pelan nih jalannya ke sini gitu. Akhirnya dan pada akhirnya aku memilih untuk masuk IKJ. Oke. Tapi berarti dengan melewati proses yang cukup panjang ya, yang kamu Iya. bilang tadi otodidak, terus kemudian akhirnya kamu memilih jalur akademik untuk menuntut ilmu di IKJ. Aku pikir itu juga pilihan-pilihan yang sebenarnya membentuk kamu yang sekarang gitu ya. Tapi tentu pasti pilihan-pilihan kedepannya akan membentuk Reza yang berikutnya lagi gitu Yes. kan. Nah ini sebenarnya transisi yang oke nih. Lantas proses di Dance Digital Lab ini membentuk Reza yang gimana nih sebagai penari? Kalau aku ngelihatnya ini, kebetulan juga di sekarang ini berbagai tugas kan kita juga disuruhnya online. Terus bagaimana kreativitas kita bisa dituangkan ke dalam tugas tersebut. Dan kemudian aku dapat undangan untuk coba ikut Jikon gitu. Terus aku sebenarnya sama Kak Kelvin itu juga sebelum di Jikon ini aku udah kenal. Dan aku juga beberapa kali lihat contoh-contoh karyanya yang udah dibuat sama Kak Kelvin, dan kebetulan aku ngerasa kayaknya itu tipikal yang aku suka kalau ketika aku ngedit. Jadi dari situ pun aku ngerasa aku pinginnya sih jadi seniman yang beradab, punya adaptasi yang kuat gitu. Jadi ketika aku harus bikin karya dengan media digital ataupun aku bikin karya di panggung, jadi ataupun kita akan mengkolaborasi dua hal itu. Jadi aku merasa seharusnya semua elemen itu bisa digunakan. Seperti itu. Itu menarik sih, kamu tadi menyebutkan menjadi seniman yang mampu untuk beradaptasi gitu ya. Tentu sebenarnya apa yang terjadi sekarang, adaptasi seni pertunjukan menuju digitalisasi ini kan sebenarnya bukan terjadi baru-baru ini ketika pandemi ya gitu, tapi mungkin impact-nya justru terasa sangat besar buat kita semua. Ketika pandemi ini, otomatis kuliah pasti juga berjalan online dong ya kan. Nah ya dari yang menarik mungkin ya, aku pingin tahu juga dari proses Reza dan Kelvin gitu kan, gimana ya Reza kemudian apa yang berubah buat Reza ketika memandang tari itu sendiri gitu? Ataukah ada yang berubah gitu? Mungkin bisa saja tidak ada yang berubah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada, itu kira-kira apa sih gitu yang bisa kamu share buat kita semua? Oke. Mungkin kalau dari Reza itu, cara memandang Reza kepada tari ataupun koreografi itu sebenarnya sama. Itu kan sebenarnya tatanan untuk menjahit tarian itu tersendiri. Cuman ketika sebelum masuk digital, kita melihat tari itu secara dari kepala sampai kaki biasanya, ya kan? Itu gerak, tapi itu bisa menjadi bentuk yang lain. Cuman dia masih dari kepala sampai kaki. Sementara kalau misalkan di digital, kita bisa memanipulasi hal-hal seperti itu. Misalkan pengandaiannya, body dari kepala sampai kaki kita bisa cuman pakai tangan. Ini pengandaiannya. Dan terus tangan itu yang bergerak, kita eksplor cukup di sini, tapi banyak yang bisa
kita rangkai lagi. Jadi menurut aku dari event ini ataupun dampak dari pandemi ini itu ngebuat aku lebih sensitif sih Kak untuk eksplorasi ruang, entah itu ruang interior ataupun ruang tubuh yang terkecil hingga terbesar. Ya, itu menarik banget statement yang kamu katakan barusan. Jadi semoga aku tidak salah ya menarik garis yang barusan kamu bilang. Jadi dalam eksplorasi kalian berdua kamu menemukan bahwa tubuh saat ini itu yang biasanya kalau misalnya tari munculnya di panggung konvensional gitu kita ngelihatnya head to toe ya dari kepala sampai kaki gitu. Sekarang itu sebenarnya justru punya kemungkinan-kemungkinan lain gitu kan. Yeah. Bahwa tubuh itu kemudian bisa dirangkai, bisa disusun, bisa dikonstruksikan. Yes. Gitu kan. Itu kenapa mungkin apakah itu juga yang sebenarnya menjadi latar belakang dari judul karya ini gitu, body construction gitu. Nah itu bisa nggak ceritain sedikit lagi? Oke, jadi sebenarnya latar belakangnya itu sama yang diceritain Kak Kelvin sebelumnya tentang kita berpikir justru awalnya landasannya gimana kita bikin badan ini kelihatannya kayak bangunan-bangunan. Tadinya itu konstruksi dalam artian bangunan. Kenapa Reza cari bangunan? Karena dalam pembangunan itu dirancang dari misalkan sisi psikologi orang, mereka suka ruangan seperti apa, bentuk yang seperti apa, terus kayak sosialnya. Di situ banyak banget target marketingnya itu kesenjangan sosial kelas atas kah, menengah kah, bawah kah, atau di sana itu juga memiliki dampak ada orang-orang yang menikmati dan juga ada orang-orang yang justru mungkin disusahkan dengan hal seperti itu. Mereka digusur demi tanah yang akan dibangun, terus ataupun mereka udah digusur, mereka yang kerja lagi buat pembangunan itu. Jadi sebenarnya body construction ini aku pengen narik hal-hal seperti itu dengan elemen-elemen dari tubuh gitu. Seperti itu Kak. Wah, itu luar biasa ya pemikiran kamu ya. Jadi sebenarnya berangkat body construction sebenarnya secara kita bisa membayangkan bahwa itu tubuh yang disusun, dikonstruksikan, tapi sebenarnya ada gagasan yang lebih besar, aku bisa bilang gitu, yang lebih besar di balik itu, bahwa pembangunan yang terjadi di era modern sekarang ini itu dibangun atas dasar apa sih gitu kan? Setidaknya itu yang aku tangkap gitu. Tentu mungkin dari senimannya dan dari teman-teman yang menonton karya kamu rasanya bisa saja ya mendapatkan imajiner-imajinernya sendiri gitu kan. Yeah. Dan kebetulan di dalam karya ini aku sama Kak Kelvin juga nggak hanya cuman pengen ngasih tahu ini tubuh sebenarnya bisa disusun loh, enggak, tapi aku juga kasih tawaran-tawaran sebenarnya kalau misalkan kita udah memindahkan tubuh ke dalam media digital, di situ dalam proses editing itu kita bisa memanipulasi tubuh dan kita bisa menuangkan imajinasi kita yang lebih gila lagi di dalam situ. Nah, aku berpikir itu. Jadi ini nggak cuma tentang body construction, tapi ini juga tentang penawaran bagaimana penggunaan warna, bagaimana kita bisa cuman kolaborasi antara game dan tarian seperti itu. Ya, pemilihan warna itu satu hal yang menarik sebenarnya dari karya kamu gitu. Aku sudah melihat body construction ini ya, karya kamu bersama Kelvin, dan menurut aku sebenarnya sebagai tampilan visual itu apa ya, kesannya yang aku dapatkan itu sangat distopia gitu. Itu sangat distopia, dan ya mungkin satu hal yang paling membuat aku sangat engage dengan karya ini adalah modelnya yang interaktif ya, lewat games itu tadi gitu. Ada apa sih sebenarnya pilihan Reza gitu ketika ngobrol sama Kelvin gitu ya, akhirnya memilih kayaknya nih oke nih kalau misalnya kita bikin formatnya bentuknya games nih, instead of making a full length video gitu. Jadi waktu itu awalnya kita memang pengennya bikinnya kayak mini games, jadi banyak mini games yang nanti bakal nyambungin ke kayak ke alur cerita tersebut gitu. Tadinya pengen seperti itu, cuman karena pada akhirnya
kita berpikir dengan keadaan yang belum cukup memadai tapi kita berusaha maksimal, akhirnya kita coba dulu dengan satu jenis game. Oke. Gitu. Nah terus makanya dari sini sebenarnya kita nanti pingin mengembangkan games itu lebih lebih kaya dengan mini games dan juga lebih kaya dengan eksplorasi tubuh-tubuh di media digital. Sebenarnya kenapa milih game, karena emang medianya itu kan yang disebut tadi sama Kak Jas, emang kita mencari media interaktif. Dan terus aku tuh kan juga suka nonton walkthrough game gitu ya, apalagi game horror ataupun game-game random gitu. Aku lebih suka dan ternyata aku melihat pasarannya kalau emang kayak web streamer ataupun yang gamers yang mereka suka ngerekam dirinya itu mereka bakal nyari-nyari games-games tersebut yang direkomendasi sama penontonnya. Nah, dan kebetulan aku suka beberapa contoh dari games tersebut. Jadi aku tuh idenya juga dari situ gitu. Terus aku kebetulan disandingkan sama Kak Kelvin yang aku merasa kayaknya ini bisa diwujudkan deh gitu. Tapi pelan-pelan. Tapi as a start, menurut aku it's a good start already gitu kan. Dan sekarang mungkin tinggal tantangan kedepannya adalah bagaimana terus mengembangkan gitu kan. Kalau kita mengandalkan ini versi beta gitu kan, terus bagaimana kita membuatnya ini lebih advance gitu kan dari Reza dan Kelvin gitu. Dan aku benar-benar nunggu banget akan jadi seperti apa nanti karya kalian gitu, karena berarti apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita mainkan sekarang, apa yang kita alamin sekarang lewat body construction ini sebenarnya berarti masih di tahap pengembangan awal gitu kan? Yes, akses awal. Akses awal gitu. Mungkin terakhir nih dari Reza, apa yang bisa Reza bagi ke teman-teman atau share ke teman-teman? Tadi kalau misalnya Reza sempat bilang kayak bahwa ini akan dikembangkan terus. Mungkin Reza bisa membagi sesuatu ke teman-teman gitu, atau tentang bagaimana ide ini akan terus berkembang kemudian gitu. Kalau dari aku mungkin butuh donatur gitu kan. Kalau itu sebenarnya penting juga sih. Ya jadi aku sangat dan tim sangat mengapresiasi jika teman-teman ingin membantu melalui donasi tersebut, dan juga mungkin donasi itu tidak selalu harus money, tapi donasi itu mungkin ada yang bisa nyumbang ide ataupun bisa kita ikut berdiskusi gitu. Aku berharap seperti itu, dan kedepannya aku berharap games ini bisa menjadi inspirasi buat orang lain, sehingga kategori tari dan game ini bisa terus berjalan. Wah, itu seru banget yang kamu bilang bahwa donasi itu bentuknya tidak serta-merta dan tidak melulu hanya soal uang, tapi juga sumbangsih ide gitu kan, keterlibatan. Aku jadi membayangkan ini apa yang kalian buat sebenarnya menjadi satu platform terbuka ya, satu platform kreatif terbuka bahkan gitu. Wah, ini seru banget dan I'm looking forward for next body construction. And terima kasih banyak Reza buat waktunya. And ya, sampai bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Thank you. Terima kasih kembali. Dadah.